Langit berwarna abu-abu menggantung rendah di atas Samudra Atlantik Utara. Ombak menderu dengan ritme yang monoton, menciptakan irama laut yang penuh rahasia dan kenangan. Kilauan air yang tenang dan kelabu hanya terganggu oleh bayangan besar kapal penyelam yang perlahan merayap di dasar lautan, menyusuri kedalaman di mana sejarah tenggelam dalam keheningan. Di dalam kapal penyelam itu, cahaya redup layar monitor menerangi wajah keriput dan penuh tekad seorang pria berambut abu-abu, Brock Lovett, seorang pemburu harta karun ulung, menatap layar dengan sorot mata penuh hasrat. Pada monitor, tampak bayangan besar nan megah yang hampir tak berbentuk, terkubur dalam lumpur dan karang laut rangka. Besi raksasa yang dulunya adalah kemegahan di atas permukaan laut. Disinilah dia, gumam Brock, senyumnya penuh kemenangan. Titanic, mata kamera penyelam mekanik yang dikendalikan dari jarak jauh, menyusuri lambung kapal yang sudah berkarat. Sisa-sisa kemewahan masa lalu. Cahaya lampu sorot menyingkap tangga besar yang kini dihiasi alga dan karang laut, membingkai kerangka kapal yang pernah menjadi simbol kejayaan dan kesombongan manusia. Kalian melihat ini, teman-teman? Brock berbicara ke headset, matanya berbinar penuh semangat. Suara gemuruh gelombang sonar mengisi ruangan ketika kamera menjelajah lebih dalam, melewati ruang makan megah yang kini terbaring hancur dan sepi. Cahaya sorot menyinari peralatan makan porselen, masih tertata rapi di meja. Seakan waktu berhenti pada malam yang menentukan itu. Turunkan si Mirage, perintah Brock menunjuk layar di depannya. Di ruang kontrol kapal penyelam, teknisi sibuk mengendalikan lengan robotik yang memegang alat penyedot kecil. Perangkat canggih itu bergerak perlahan, mengangkat lapisan lumpur dari dasar kapal yang tenggelam. Detik-detik penuh ketegangan berlalu sebelum benda yang dicari terlihat kotak. Beludru tua yang terbuka memperlihatkan seuntai kalung berlian dengan batu permata biru sebesar telur merpati. Cahaya lampu sorot menari di atas permukaan batu permata itu, memantulkan kilauan misterius. Heart of the Ocean, bisik Brock dengan napas tertahan. Kita menemukannya. Kegembiraan menyelimuti ruangan kendali. Sorak-sorai kecil terdengar. Tapi di balik euforia itu, mata Brock penuh ambisi. Ini lebih dari sekadar penemuan sejarah. Ini adalah kekayaan, ketenaran, dan kejayaan. Namun, sebelum mereka sempat merayakan lebih jauh, suara teknisi menggema di ruangan. Nada khawatir terdengar jelas. Brock, lihat ini. Layar monitor menampilkan sesuatu yang lebih dari sekadar perhiasan. Sebuah gambar lama dari seorang wanita muda berbaring telanjang, mengenakan kalung legendaris itu penuh pesona dan misteri. Wajahnya memancarkan kecantikan, tetapi juga rahasia yang dalam. Mata Brock menyipit. Siapa dia? Di balik layar, kenangan dari masa lalu mulai bergulir kembali. Sebuah cerita yang tak pernah diceritakan, terkubur bersama kapal megah yang kini tinggal sejarah. Southampton, Inggris, 10 April tahun 1912. Angin musim semi yang sejuk berembus di pelabuhan Southampton, membawa aroma asin laut yang bercampur dengan hiruk-pikuk suara klakson kapal, seruan awak pelabuhan, dan kegembiraan para penumpang yang bersiap memulai perjalanan mereka. Di depan mereka berdiri sebuah mahakarya teknik abad ke-20, RMS Titanic, kapal terbesar dan termewah yang pernah dibuat manusia, dengan panjang lebih dari 269 meter dan menjulang tinggi bak istana terapung. Di dermaga, orang-orang dari berbagai kalangan memandang takjub pada lambung kapal yang berkilauan dalam cahaya matahari. Sebagian memandangnya dengan kekaguman, sebagian lagi dengan rasa iri. Para penumpang kelas 1 berdiri anggun, mengenakan pakaian elegan dengan topi hias berbulu dan tongkat kayu mahoni. Sementara itu, penumpang kelas 3 berjejal penuh harapan, membawa koper lusuh dan mimpi akan kehidupan baru di Amerika.
Di tengah kerumunan itu, seorang pria muda dengan rambut pirang, acak-acakan, dan mata biru cemerlang berusaha menyelinap di antara orang-orang. Dengan gerakan lincah, Jack Dawson menyibakkan langkahnya. Pandangannya menyapu suasana pelabuhan dengan penuh rasa ingin tahu. Hidupnya adalah petualangan tanpa arah yang pasti. Terkadang bertahan hidup dari menggambar potret orang-orang demi sekeping koin. Kadang dari judi kecil-kecilan. Di sebelahnya, Fabrizio De Rossi, sahabat karibnya asal Italia, tampak sama terkesan. Matanya terpana pada kemegahan Titanic. "Lihat kapal itu, Jack, seperti istana mengambang," seru Fabrizio dalam aksen Italia yang kental. Jack terkekeh. Istana yang bisa menenggelamkan kapal-kapal kecil hanya dengan ombaknya. Mereka melangkah masuk ke dalam sebuah bar kecil yang dipenuhi awak pelabuhan dan penumpang kelas rendah. Bau asap cerutu dan bir murahan memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, meja kayu kasar menjadi saksi permainan poker yang sengit. Jack menyeringai melihat peluang di depan mata. "Bagaimana kalau kita naik kapal istana itu, Fabrizio?" ujarnya, penuh keyakinan. "Jack, kita bahkan tidak punya tiket," protes Fabrizio, meskipun semangat petualangannya ikut menyala. Jack hanya tersenyum lebar. "Belum punya." Permainan kartu berlangsung tegang. Peluh mengalir di dahi pemain saat kartu terakhir dibuka. Dengan gerakan dramatis, Jack menepuk meja dengan kemenangan. Koin berhamburan, dan 2 lembar tiket kelas 3 Titanic tergeletak di tengah meja. Wajah Fabrizio berubah dari ketakutan menjadi euforia dalam sekejap. "Kita pergi ke Amerika, teman," seru Jack, menarik sahabatnya yang masih terpana. Mereka berlari ke dermaga dengan langkah penuh semangat, meninggalkan teriakan frustrasi lawan mainnya. Dengan napas terengah-engah, mereka menunjukkan tiket kepada petugas dan naik ke kapal besar itu tepat sebelum tangga dinaikkan. "Dengar itu, Fabrizio, itu suara kebebasan," ujar Jack sambil merentangkan tangan di dek belakang kapal saat peluit panjang Titanic mengaum. Fabrizio hanya tertawa, ikut menghirup udara laut dalam-dalam. Sementara itu, jauh di dek kelas 1, kehidupan berjalan dalam kemewahan yang berlebihan. Rose DeWitt Bukater berdiri di samping ibunya, Ruth, dan tunangannya, Kaliden Hockley. Wanita muda berusia 17 tahun itu mengenakan gaun sutra hijau zamrud yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambut merah tembaga tersanggul rapi, namun sorot matanya hampa. Charles Hockley, pria tampan dengan mata dingin dan senyum sombong, berdiri di sebelahnya dengan tangan posesif di punggung Rose. Baginya, Rose adalah trofi, warisan keluarga DeWitt Bukater yang nyaris bangkrut, adalah pengakuan sosial yang ia inginkan. Ruth, ibunya, mengamati calon menantunya dengan penuh rasa puas, yakin bahwa kehidupan keluarga mereka akan terjamin berkat pernikahan ini. Namun di dalam dada Rose, pemberontakan berkecamuk. Hidupnya seperti sangkar emas terhormat, terjaga, namun terkurung. Ia merasa tercekik dalam batasan kelas dan kewajiban. Tatapannya teralihkan pada burung camar yang terbang bebas di atas laut, berputar-putar di sekitar tiang kapal yang tinggi. Matanya berkilat dengan kerinduan yang tak terucapkan. Di dek kelas 3, Jack dan Fabrizio berpesta bersama imigran dari berbagai negara. Musik riang dan tarian penuh gairah membakar semangat kebebasan yang sesungguhnya. Suara biola dan akordeon mengalun. Kaki-kaki berderap mengikuti irama gembira. Jack tertawa lepas, menari bersama gadis-gadis Irlandia yang pipinya merah oleh semangat dan minuman keras. Hanya beberapa dek di atas mereka. Rose terkurung dalam percakapan dingin dan formal, memandang kosong pada gelas sampahnya di tangannya. Dunia yang terpisah hanya oleh sekat besi dan tembok sosial. Namun, takdir sudah menyusun rencana. Jalur kehidupan Jack dan Rose akan segera bertemu dalam sebuah pertemuan yang mengubah segalanya. Pertaruhan hidup, cinta, dan kematian di lautan luas.
Cahaya bulan menari di atas permukaan laut yang tenang, memantulkan gemerlap perak di sepanjang geladak kapal. Titanic berlayar mulus melewati Samudra Atlantik, seperti mimpi megah yang belum sadar akan nasibnya. Di dek atas, para penumpang kelas 1 tengah menikmati makan malam mewah. Musik dari kuartet gesek melantun lembut di udara. Sementara percakapan sopan dan tawa pelan mengisi ruangan. Rose duduk di samping Charles, mengenakan gaun malam sutra berwarna merah anggur. Penampilannya menawan, tetapi matanya kosong. Rose, suara Charles terdengar lembut, namun penuh tuntutan. Kau belum menyentuh makananmu. Aku tidak lapar, jawabnya singkat, menahan kejenuhan yang melilit batinnya. Sementara Charles kembali tenggelam dalam percakapan bisnis dengan para taipan lain. Rose mencuri pandang ke arah langit malam di balik kaca jendela ruang makan. Di luar sana, ada dunia yang luas dan mungkin kehidupan yang berbeda. Malam semakin larut saat Rose berjalan sendirian di dek belakang. Angin laut menggoyangkan helaian rambutnya yang terlepas, dan suara ombak menyanyikan lagu yang meresap ke dalam hatinya yang resah. Langkahnya terhenti di pagar belakang kapal. Matanya menatap laut yang gelap. Tidak ada jalan keluar, bisiknya pada dirinya sendiri. Dunia yang dibangun oleh ibunya dan Charles terlalu sempit untuk jiwa liar dalam dirinya. Ia menaiki pagar, berdiri di tepi kapal. Tangannya gemetar, dan air mata menggantung di kelopak matanya. Angin malam berdesir, seakan berbisik, masih ada waktu. Jangan lakukan itu. Suara seorang pria memecah keheningan. Rose terkejut, menoleh cepat. Di belakangnya berdiri Jack Dawson. Nafasnya terengah-engah. Matanya menatapnya dengan ketakutan dan kepedulian. Menjauh! Menjauh! Teriak Rose. Jack mengangkat tangannya perlahan, berusaha menenangkannya. Oke. Tapi kalau kau lompat, aku juga akan lompat. Serius, aku tak bisa membiarkanmu sendirian di sana. Rose menatapnya, bingung. Kau gila. Sedikit, tapi aku tahu seperti apa rasanya merasa terjebak. Keheningan jatuh di antara mereka. Rose memandang matanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dia merasa benar-benar dilihat bukan sebagai warisan. Bukan sebagai tunangan tapi sebagai manusia. Dengan perlahan, Rose turun dari pagar. Kakinya lemah dan ia hampir jatuh. Namun Jack menangkapnya tepat waktu. Mereka jatuh bersama ke dek. Terengah, tangan mereka saling menggenggam. Kau baik-baik saja? Tanya Jack, masih memegangi bahunya. Rose mengangguk pelan. Terima kasih. Beberapa detik kemudian, suara langkah cepat terdengar. Cal, Ruth, dan para penjaga kapal muncul. Charles segera menarik Rose ke pelukannya. Apa yang terjadi di sini? Suaranya tajam dan penuh kecurigaan. Jack berdiri, berusaha menjelaskan. Dia terpeleset. Saya berhasil menangkapnya. Penjaga kapal menatap Jack curiga. Tetapi Rose segera menimpali. Benar, aku terpeleset. Cal mengernyit, tetapi kemudian memaksakan senyum. Kau telah menyelamatkan nyawa tunanganku. Apa yang bisa kulakukan untuk membalasnya? Jack tersenyum kecil. Tiket makan malam di kelas 1? Mungkin semua tertawa. Namun bagi Jack dan Rose, tawa itu tidak menghapus ketegangan yang tersisa karena di dalam hati mereka sesuatu telah berubah. Malam itu, di atas geladak kapal terbesar di dunia, dua dunia bertabrakan. Dan dalam tabrakan itu, benih cinta telah tumbuh di antara dinding besi dan harapan yang mengambang.